Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang apa itu bilangan berpangkat. Hayo, kalian masih ingat nggak bentuk bilangan berpangkat itu yang kayak gimana sih? Nah, ini dia beberapa contoh bilangan berpangkat. Biar kalian gak penasaran, yuk kita langsung belajar. Jangan lupa tonton videonya sampai selesai ya. Let's go. Bilangan berpangkat atau biasa disebut juga eksponen. Bentuk umum dari bilangan berpangkat yaitu didefinisikan dengan A pangkat N. Dengan N merupakan banyaknya perkalian bilangan yang sama. Kali ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat bulat positif. Contohnya kayak gimana ya? Nah, ini contohnya 2 pangkat 3. 3 di sini merupakan bilangan bulat positif dan 3 ini juga menunjukkan bahwa kita harus mengalikan 2 dengan bilangan yang sama sebanyak 3 kali. Jadi 2 pangkat 3 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2, hasilnya 8. Nah, kalau 4 kuadrat berapa ya hasilnya? Yap, bener banget. Karena 4 kuadrat itu pangkatnya 2, jadi kita mengalikan sebanyak 2 kali. Sehingga 4 kuadrat sama dengan 4 dikali 4, hasilnya 16. Selanjutnya yaitu mengubah bentuk bilangan berpangkat. Yang pertama, bilangan berpangkat menjadi bilangan desimal. Contohnya 5 pangkat 3. Nah, 5 pangkat 3 ini merupakan bilangan berpangkat. Kalau kita jabarkan, 5 pangkat 3 itu kan menjadi 5 kali 5 kali 5. Hasilnya 125. Dan 125 ini merupakan bilangan desimal. Yang kedua yaitu bilangan desimal menjadi bilangan berpangkat. Contohnya, tentukan bilangan berpangkat dari 108. Nah, kita membagi 108 dengan bilangan yang sama sehingga hasilnya nanti sampai dengan angka 1, atau dengan cara kita menggunakan pohon faktor untuk mencari faktor bilangan, faktor angka dari 108. Nah, jadi 108 dibagi 2 sama dengan 54. Kemudian dibagi 2 sama dengan 27, dibagi 3 sama dengan 9, dibagi 3 sama dengan 3. Dibagi 3 lagi sama dengan 1. Jadi, bentuk bilangan berpangkat dari 108 adalah 2 kuadrat karena 2-nya ada 2 dikali 3 pangkat 3 karena 3-nya ada 3. Bagaimana kalau kita ingin membandingkan antara beberapa bilangan berpangkat? Mana yang lebih besar atau mana yang lebih kecil? Yang pertama, jika bilangan pokok sama, cari pangkat yang lebih besar. Contoh, 2 pangkat 3 lebih dari 2 pangkat 2. Di sini, bilangan pokoknya adalah 2. Jadi, kita mencari pangkat yang lebih besar, sehingga 2 pangkat 3 ini lebih dari 2 pangkat 2. Yang kedua, jika bilangan pangkat sama, cari bilangan pokok yang lebih besar. Contoh, 7 pangkat 3 lebih dari 6 pangkat 3. Di sini pangkatnya sama ya, sama-sama 3, sehingga 7 lebih dari 6. Jadi 7 pangkat 3 lebih dari 6 pangkat 3. Yang ketiga, manakah bilangan yang lebih besar antara 99 pangkat 100 dengan 100 pangkat 99? Nggak mungkin kan kalau kita hitung secara manual ataupun kita hitung dengan kalkulator, pasti
error karena angkanya yang terlalu banyak. Caranya gimana ya? Caranya adalah dengan memisalkan menggunakan bilangan yang lebih kecil. Nah, di sini ada 3 pangkat 4 dan 4 pangkat 3. Nah, kita lihat angkanya sama, hanya posisinya saja yang berbeda, seperti 99 pangkat 100 dan 100 pangkat 99. Hasil dari 3 pangkat 4 adalah 81. Hasil dari 4 pangkat 3 adalah 64. Nah, jadi 3 pangkat 4 lebih dari 4 pangkat 3. Lihat pangkatnya yang lebih besar. Nah, kalau antara 99 pangkat 100 dengan 100 pangkat 99, yang lebih besar yang mana? Ya, yang lebih besar adalah 99 pangkat 100. Sifat-sifat bilangan berpangkat. Yang pertama yaitu A pangkat 0 sama dengan 1, di mana A tidak sama dengan 0. Maksudnya gimana? Jadi, bilangan apapun yang dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya selalu 1. Kecuali 0 pangkat 0, itu nggak bisa ya. Nah, contohnya seperti ini. 2 pangkat 0 sama dengan 1. Berarti nanti kalau misalnya 5 pangkat 0, ya hasilnya 1 juga. Nah, sifat yang kedua yaitu A pangkat negatif M sama dengan 1 dibagi A pangkat M. Contohnya, 3 pangkat negatif 2 sama dengan 1 dibagi 3 pangkat 2. Hasilnya 1 dibagi 9. Sifat yang ketiga yaitu dalam operasi perkalian. Nih ada A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Kita lihat angka depannya sama ya. Nah, contohnya 2 pangkat 3 dikali 2 kuadrat. Nah, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Karena 2 atau angka depannya itu sama-sama 2, kita langsung bisa dapat menuliskan dengan 2 pangkat 3 ditambah 2. Jadi pangkatnya ditambah ya. Hasilnya adalah 2 pangkat 5 sama dengan 32. Sifat yang keempat yaitu A pangkat M dikali B pangkat M. Nah, kalau sifat keempat ini depannya berbeda, tetapi pangkatnya yang sama. Contohnya 3 kuadrat dikali 2 kuadrat. Nah, pangkatnya sama kan? Kita langsung bisa menuliskan dengan 3 dikali 2 dipangkatkan dengan 2 sama dengan 6 kuadrat. Hasilnya 36. Sifat yang kelima yaitu dalam operasi pembagian. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangin N. Contohnya 4 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 2. Nah, sama-sama 4 kan depannya. Jadi kita langsung bisa menuliskan 4 pangkat 5 dikurangin 2. Pangkatnya dikurangin ya. Kalau di perkalian tadi pangkatnya ditambah, tapi kalau di pembagian pangkatnya dikurang. Nah, hasilnya adalah 4 pangkat 3 sama dengan 64. Sifat yang keenam yaitu A pangkat M dibagi B pangkat M sama dengan A dibagi B dipangkatkan dengan M. Contohnya negatif 6 pangkat 3 dibagi dengan 3 pangkat 3. Kita dapat menuliskan dengan negatif 6 dibagi 3 kemudian dipangkatkan dengan 3. Hasilnya negatif 2 pangkat 3 sama dengan negatif 8. Sifat yang terakhir yaitu sifat yang ketujuh,
A pangkat M dipangkatkan dengan N sama dengan A pangkat M dikali N. Jadi pangkatnya dikalikan ya. Contohnya 2 kuadrat pangkat 4. Kita dapat langsung menuliskan menjadi 2 pangkat 2 dikali 4 sama dengan 2 pangkat 8. Hasilnya 256. Nah, di awal tadi sudah ada operasi perkalian dan pembagian. Lalu untuk operasi penjumlahan ataupun pengurangan itu seperti apa ya? Nah, di dalam operasi penjumlahan ataupun pengurangan tidak ada sifat-sifat khusus. Jadi kita harus menentukan atau mencari nilai dari pangkat tersebut, baru kita jumlahkan atau kita kurang. Contohnya seperti ini, 2 pangkat 3 ditambah 2 kuadrat. Jadi 2 pangkat 3 itu hasilnya 8, ditambah 2 pangkat 2 atau 2 kuadrat hasilnya 4. 8 ditambah 4 sama dengan 12. Nah, untuk operasi pengurangan juga tidak jauh berbeda dengan operasi penjumlahan. Oke, kalian sudah paham kan bagaimana bentuk bilangan berpangkat, bentuk bilangan berpangkat bulat positif, mengubah bilangan berpangkat menjadi bilangan desimal atau sebaliknya, membandingkan bilangan berpangkat mana yang lebih besar atau yang lebih kecil, dan juga melakukan operasi hitung pada bilangan berpangkat bulat positif. Nah, jangan lupa untuk selalu belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.